أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Jumat dari Masjid Hubbul Watan. Alhamdulillah wa syukurillah. Senang saya kita bisa kembali bersilaturahim dan bisa bermajelis pada siang hari ini. Dan insya Allah kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab suci Al-Quran yang merupakan pegangan yang Allah Ta'ala berikan untuk kehidupan kita. Al-Quran yang merupakan satu wasiat dari Allah Ta'ala yang dapat kita gunakan untuk seluruh aspek kehidupan kita. Kalau kita sedang sakit, Al-Quran itu menjadi penyembuh, bapak-bapak ya. Kalau kita sedang susah, Al-Quran itu menjadi penghibur. Bahkan pada saat tidak ada yang mampu menghibur kita kelak ya. Kalau kita sudah wafat lalu dimakamkan, itu keluarga kita tidak lama menemani kita. Sesayang-sayang, secinta-cinta anak kita, tidak ada yang sanggup menginap di kubur bersama kita. Apalagi mondok, tinggal lama, semalam saja nggak ada. Sesayang-sayang istri kepada suami, sesayang-sayang suami kepada istri, sesayang-sayang anak kepada bapak, sesayang-sayang ibu kepada anak, tetap ketika yang disayangi itu meninggal akan ditinggal. Nah, pada saat itu yang menjadi anisul wahdah kata ulama, yaitu menjadi pelipur kesunyian dan sepinya kita di alam barzakh itu adalah hanya satu, Al-Quranul Karim. Jadi bacaan-bacaan kita ini sebenarnya adalah ikhtiar kita untuk menyiapkan pendamping kita kelak di alam barzakh itu. Karena itu kita perbanyak membaca. Dan majelis-majelis Al-Quran, baik itu tilawatan ataupun itu tafsiran wa bayanan, majelis-majelis Al-Quran pokoknya yang ada Al-Qurannya, baik itu mendengar saja atau tadi kita sudah membaca bersama dan sekarang kita baca maknanya. Kita perbanyak majelis-majelis seperti ini. Karena sekali lagi Al-Quranlah yang menjadi anisu wahdatina. Dialah kelak di alamul barzakh dan juga di alamul akhirah akan menjadi teman yang setia menemani kita. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita baca ayat 152 ya, dan 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah aku, niscaya aku ingat kalian. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku, dan jangan kamu ingkar atau kufur kepadaku. Bapak-bapak dan saudara, ada beberapa bahasan dalam ayat ini. Pertama, dari sisi munasabah. Munasabah itu maksudnya hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Nah, kalau bapak-bapak masih ingat, dalam beberapa ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyebut dua
dari sekian banyak nikmat yang sungguh-sungguh bermakna bagi kehidupan kita sebagai manusia. Ada dua yang disebut sama Allah. Ini kalau kita lihat, kita naik ke atas nih ya. Katakanlah kita ambil dua ayat saja sebelum 152 ini, yaitu 150 dan 151. Dalam 150 wali utimma ni'mati alaikum. Jadi ada satu nikmat yang Allah bahasakan dengan nikmat yang merupakan penyempurna. Apa itu? Nikmat yang dikatakan sebagai penyempurna itu ya, adalah Allah beri kita nikmat berkiblat menghadap ke Ka'bah. Itu penyempurna. Kenapa dikatakan penyempurna? Karena itu akhir dari proses panjang. Sempat menghadap ke Baitul Maqdis sekian lama, lalu kemudian di ujung ya, kan di awal dari juz 2 itu ya, saya qulu sufaha'u minan nas, terus kita baca rangkaian bagaimana prosesnya tahwilul kiblah itu, sampai kemudian wali utimma, Allah ketok misalnya, kayak bahasa kita, tak, udah ditetapkan. Apa ketetapan Allah itu? Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Kami hadapkan engkau wahai Muhammad dan umatmu, ya termasuk saya, kita nih. Ini kita masuk dalam ayat itu. Coba. Tardoha. Bagaimana sayangnya Allah sama orang beriman. Tardoha. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala selalu ingin memberikan yang terbaik kepada umatnya. Tardoha, yang kamu ridho. Dalam surah Wadduha kan juga begitu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Jadi bapak-bapak ibu, bapak-bapak saudara ya, kita banyak syukur sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW, karena Allah Ta'ala itu sangat murah, sangat sayang. Makanya harus selalu husnuzon. Jangan ada persangkaan buruk di hati kita kepada Allah Ta'ala dalam situasi apapun. Karena kalau Allah ambil satu, itu persiapan Allah akan kasih 10 untuk kita. Kalau Allah ambil 2, itu persiapan Allah akan kasih berlipat-lipat untuk kita. Selalu begitu. Seperti nih, gelas. Kapan gelas ini bisa diisi? Kapan gelas ini bisa diisi? Kalau ada ruang. Kalau gelas ini diisi dengan air penuh dan tidak bergeser penuhnya, bisa diisi lagi? Nggak bisa, tumpah dia. Maka agar bisa diisi lagi, yang penuh itu mesti berkurang. Ada yang berkurangnya itu istilahnya musibah, diambil sesuatu dari kita. Itu seperti gelas dikurangi isinya, supaya ada ruang untuk air yang baru. Bahkan, nah ini, bahkan bapak-bapak, kalau kita nggak ada musibah, untuk memastikan supaya gelas ini tetap ada ruang untuk diisi, maka kita harus dengan sukarela menguranginya. Itu namanya sedekah. Jadi bapak ibu, kalau kita berzakat, ya, kalau kita bersedekah, kalau kita memberi berinfak, itu sesungguhnya bukan untuk orang yang kita kasih, tapi untuk kita, untuk saya, supaya gelas saya itu ada kosongnya. Karena dengan gelas yang kosong itulah Allah kemudian menambah lagi supaya dia penuh. Dan tambahan dari Allah selalu lebih baik dari yang sebelumnya. Tidak pernah Allah mengganti dengan yang tidak baik, selalu. Jadi kalau kita bersedekah itu
yakin bahwa itu untuk kita. Karena itu nggak boleh sombong ya. Kalau melihat orang kita kasih sesuatu, lalu kita ketemu, jangan cerita, oh itu orang pernah saya kasih. Nggak boleh. Karena apa? Justru kita harus bersyukur ya, bahwa adanya dia menjadi jalan untuk kita kemudian bisa mendapatkan karunia yang lain dari Allah Ta'ala.